Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali berjumpa dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini mari kita akan membahas sebuah tema, yaitu kebiasaan yang harus Anda ubah. Mari kita akan membaca di dalam Lukas 19 ayat yang kelima hingga sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Bapak Ibu, pernahkah Anda mendengar sebuah kisah yang luar biasa di sebuah biara Shaolin? Tahukah Anda bahwa ternyata para biksu Shaolin ini bisa memegang panci yang berisi air mendidih dengan tangan yang telanjang tanpa mereka merasa kesakitan? Tahukah saudara apa rahasianya? Mengapa mereka bisa memegang panci yang berisi air mendidih dengan tangan yang telanjang dan tidak mengalami kesakitan? Ternyata rahasianya adalah mereka punya kebiasaan, yaitu membiasakan untuk tangan mereka memegang panci yang panas tersebut. Tentu awalnya tangan mereka melepuh, Bapak Ibu, karena panasnya panci yang berisi air mendidih tersebut. Tetapi semakin mereka sering memegang panci yang panas tersebut, maka syaraf di tangan mereka akhirnya menjadi mati, sehingga akhirnya setelah berkali-kali melakukannya, tangan mereka pun akhirnya menjadi kebal terhadap panas tersebut. Saudara, inilah yang luar biasa, bagaimana sebenarnya kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, Bapak Ibu. Itulah yang namanya kebiasaan. Namun kita perlu ketahui bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita ini tidak pernah terlahir dengan apa yang namanya kebiasaan. Namun kita yang sebenarnya membentuk sebuah kebiasaan. Dan sebenarnya kita ini adalah tuan dari kebiasaan. Namun pada kenyataannya, bagaimana dalam hidup kita, tentu ada kebiasaan yang baik dan tentu ada kebiasaan yang buruk. Nah, yang menjadi masalah adalah jika kebiasaan itu baik, itu tentu tidak menjadi masalah. Tetapi jika kebiasaan itu buruk, maka itu yang seharusnya kita ubah, Bapak Ibu. Nah, kebiasaan buruk itu seperti apa? Misalnya, mungkin Anda adalah orang yang sering menggosip. Anda mungkin punya kebiasaan selalu bangun terlambat, bangun selalu siang, dan menjadi orang yang malas melakukan segala sesuatu. Mungkin ada kebiasaan lain, yaitu ketika kita berjanji dengan seseorang, kita seringkali datang terlambat dan tidak tepat waktu. Itu artinya Anda punya kebiasaan buruk, tidak pernah disiplin. Anda mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang lain, yang buruk sebenarnya itu juga bisa mengikat akan kehidupan kita. Misalnya Anda sering main game hingga sampai larut malam, dan Anda maniak sekali bermain game di media sosial. Saudara, ada banyak lagi kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya bisa saya sebutkan. Namun mari hari ini kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita ini harus bisa berubah. Karena sebenarnya
Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berubah, menjadi orang-orang yang meninggalkan kebiasaan yang lama dan memiliki kebiasaan yang baru, Bapak Ibu. Seorang tokoh psikologi, saudara, yang bernama Timothy Pearson berkata bahwa menghentikan sebuah kebiasaan berarti membentuk kebiasaan yang baru. Sebuah respon yang baru dibutuhkan lebih kuat untuk melakukannya. Dengan kata lain, bahwa cara yang terbaik untuk meninggalkan kebiasaan yang lama adalah dengan membangun kebiasaan yang baru. Nah, saudara, kalau kita belajar dari Injil Lukas pasal 19, di mana ada seorang yang bernama Sakeus. Kita tahu ia punya kebiasaan yang buruk. Di dalam kehidupannya ia sering menetapkan pajak yang melebihi dari batas yang seharusnya. Dan ia menjadi kaya raya karena ia memang punya kebiasaan untuk menagih akan pajak daripada orang-orang Yahudi melebihi batas yang sesungguhnya. Dan akibatnya Sakeus menjadi orang yang kaya raya dengan kebiasaannya yang seperti itu. Namun ketika Yesus mampir di sebuah kota di mana Sakeus tinggal, Alkitab mencatat bagaimana Yesus mampir ke rumah Sakeus. Dan yang luar biasa, ketika ada banyak orang pada waktu itu bersungut-sungut karena Yesus ada di rumah orang berdosa. Dengan kata lain, masyarakat pada umumnya sudah mengerti bagaimana profil daripada Sakeus ini. Karena memang ia adalah orang yang tidak baik, punya kebiasaan yang tidak baik. Namun ternyata Alkitab mencatat sungguh luar biasa, dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya Bapak Ibu, bagaimana Sakeus ini memiliki sebuah tekad, sebuah niat dan komitmen untuk meninggalkan kehidupannya yang lama. Meninggalkan kebiasaan buruknya. Dan ini yang dikatakan oleh psikolog Timothy Pearson tadi, bahwa untuk bagaimana seseorang memiliki kebiasaan yang baik, maka ia harus meninggalkan kebiasaan yang lama. Mereka harus berani, memiliki tekad, memiliki sebuah komitmen dan niat yang kuat untuk mulai meninggalkan kebiasaan yang buruk. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kita ini tuan atas kebiasaan. Artinya kitalah yang menentukan apakah kita mau menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik. Apakah kita mau mengubah kebiasaan yang tidak baik dan menjadi orang yang punya kebiasaan yang jauh lebih baik. Semua ada di tangan kita. Keputusan itu ada di tangan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari hari ini Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan melihat perubahan Sakeus, saya percaya Tuhan senang dengan sikap daripada Sakeus ini. Sehingga Tuhan berkata, luar biasa, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Artinya Tuhan memuji akan bagaimana tekad dan niat daripada Sakeus ini. Saudara, saya percaya Tuhan punya kehendak yang baik, di mana Tuhan mau supaya kita ini harus berubah. Kita harus menjadi manusia yang baru. Kita harus meninggalkan kehidupan manusia yang lama. Kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk harus kita tinggalkan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana bangsa Israel, bagaimana Tuhan membawa mereka berada di padang gurun Bapak Ibu selama 40 tahun. Tahukah Bapak Ibu mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Karena sebenarnya Tuhan ingin mengubah akan pola kehidupan bangsa Israel ini. Karena mereka telah lama berada di Mesir. Mereka telah terbiasa dengan kehidupan di Mesir. Dan Tuhan ingin mengubah, membentuk kehidupan umatnya ini untuk menjadi umat yang sesuai dengan kehendak Allah.
sebelum mereka masuk di tanah perjanjian. Dan inilah cara Tuhan membentuk kita. Inilah cara Tuhan membentuk umat Allah pada waktu itu. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga ingin Anda berubah, supaya Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada sebuah kata yang luar biasa. Setiap kebiasaan dimulai dari satu tindakan yang berulang-ulang kali. Lakukanlah tindakan yang baik, sehingga terbentuk kebiasaan yang baik. Jadi intinya mari hari ini, mulailah untuk melakukan sebuah perubahan. Lakukanlah kebiasaan yang baik. Dan jika itu Anda lakukan berulang-ulang kali, maka kebiasaan yang baik itu akan mengubah Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Kiranya renungan ini memberkati kita. Dan ingat hari ini, miliki tekad, miliki sebuah semangat, miliki sebuah komitmen. Aku harus berubah. Dan memang untuk mengubah kebiasaan yang tidak baik, tidak secara instan Bapak Ibu. Butuh waktu, tetapi saya percaya jika Anda mau, jika Anda punya tekad, maka Anda bisa mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.